Oke bro, kita lanjut lagi dengan Sutra-Sutra Dhammapada. Manusia dilahirkan cerdas, tetapi masyarakat tidak membiarkan kecerdasan berkembang, masyarakat menghancurkannya. Dalam 1001 cara, masyarakat berusaha keras untuk membuat setiap makhluk cerdas menjadi tidak cerdas. Orang yang tidak cerdas, tampaknya lebih patuh kepada negara, gereja, masyarakat, ia tidak terlalu memberontak. Ia tidak bisa memberontak. Pemberontakan membutuhkan kecerdasan, semakin besar kecerdasan, semakin besar pemberontakannya. Orang yang tidak cerdas mencari keamanan dan keselamatan, bersama orang banyak, ia tidak bisa menjadi seorang individu. Ia selalu ingin menjadi bagian dari orang banyak, Kristen, Hindu, Muslim. Ini semua adalah orang banyak yang bergantung pada orang-orang yang telah menjadi korban strategi sosial untuk menghancurkan kecerdasan. Orang yang cerdas tidak akan pergi ke gereja untuk mencari Tuhan atau ke kuil. Orang yang cerdas akan masuk ke dalam dirinya. Ia tidak akan pergi ke Ka'bah atau Kashi, karena jika Tuhan tidak ada di sini, maka dia tidak akan berada di tempat lain. Dan jika ia berada di tempat lain, mengapa tidak di sini? Jika Tuhan tidak ada di dalam diriku, ia tidak akan berada di tempat lain, dan jika ia berada di tempat lain, ia pasti ada di dalam diriku juga. Orang yang cerdas adalah seorang individu, ia bukan bagian dari kerumunan psikologi massa. Ia bukan seekor domba, ia adalah seorang manusia. Semua kepentingan pribadi menentang individu, menentang manusia. Mereka menginginkan mesin. Mereka tidak menyukai orang yang cerdas, yang memutuskan sendiri. Mereka menginginkan orang yang bergantung pada orang lain, pada tokoh yang berwenang, pada para pemimpin, pada para pendeta, pada orang suci, tetapi selalu pada orang lain, tidak pernah pada diri mereka sendiri. Masyarakat telah hidup sampai sekarang dengan cara yang sangat merusak. Ia menghancurkan kemungkinanmu untuk menjadi seorang Buddha atau Kristus. Ia selalu menentang orang bijak, ia menghormati orang bodoh. Orang bodoh sangat cocok dengan masyarakat, orang bodoh memang diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tidak ada anak yang terlahir bodoh, tapi setiap anak, cepat atau lambat, akan menjadi idiot. Kekuatannya begitu besar, begitu hebat, sehingga hampir mustahil bagi anak untuk melawan. Anak tidak akan bisa bertahan hidup jika ia melawan terlalu keras. Sungguh suatu keajaiban bahwa beberapa orang bisa lolos dari belenggu mesin. Beberapa orang ini adalah garam dunia, mereka adalah satu-satunya bunga. Karena mereka, manusia memiliki sedikit parfum, sedikit keharuman, jika tidak, semua yang lain hanyalah mayat hidup, mayat-mayat yang entah bagaimana terseret menuju liang lahat. Jalan hidup orang bodoh harus dipahami, karena hanya jika dirimu memahaminya, dirimu bisa melampauinya. Orang bodoh juga memiliki jalan hidup. Jalan hidupnya adalah jalan hidup orang banyak. Apapun yang dikatakan orang lain, ia ulangi.
cara hidup orang lain, ia tiru. Ia selalu mencari petunjuk tentang bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, apa yang benar, apa yang salah. Ia tidak memiliki wawasan tentang apapun. Ia bergantung pada perintah orang lain. Selama ribuan tahun, ia terus mengikuti perintah yang diberikan dalam situasi yang berbeda, kepada orang yang berbeda, untuk tujuan yang berbeda, tetapi ia terus mengikutinya. Ia tidak pernah spontan, itulah hal pertama yang harus diingat tentang orang bodoh. Ia repetitif, ia mengulang masa lalu, tetapi ia tidak pernah spontan. Ia tidak pernah bertanggung jawab, ia tidak pernah menanggapi situasi. Ia memiliki jawaban yang sudah jadi. Ia tidak pernah mendengarkan pertanyaan, ia sama sekali tidak peduli dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu hanya memicu proses ingatan dalam dirinya, dan jawaban yang sudah jadi pun muncul. Ia seperti komputer. Bertanggung jawab berarti waspada. Kecuali dirimu sadar, dirimu tidak akan mampu melihat situasi yang dirimu hadapi, dan situasi berubah setiap saat. Situasi tidak akan pernah sama, bahkan untuk dua momen berturut-turut, oleh karena itu seseorang harus sangat sadar. Hanya dengan begitu, seseorang bisa menanggapi realitas, dan menanggapi realitas berarti berkomunikasi dengan keilahian. Orang bodoh tidak tahu apapun tentang keilahian. Ia tidak pernah menemukan sesuatu yang ilahi. Ia tetap menjadi bagian dari kolektivitas bodoh. Ingat, masyarakat kolektif tidak memiliki jiwa, jiwa adalah milik individu. Oleh karena itu, mereka yang menjadi bagian dari kolektif menghancurkan setiap kemungkinan menjadi jiwa. George Gurdjieff pernah berkata bahwa sangat jarang menemukan orang yang memiliki jiwa, dan ia benar. Memiliki jiwa berarti memiliki kesadaran, memiliki individualitas, memiliki kebebasan, mampu menanggapi, dan mampu menanggapi atas kemauan sendiri, tidak mengikuti diktum dari orang lain, arahan dari orang lain. Orang bodoh tidak pernah spontan, itulah hal pertama yang harus dipahami tentang orang bodoh. Jika dirimu menjadi spontan, dirimu mulai menjadi cerdas. Orang bodoh tidak pernah belajar, dia sangat keras kepala dalam belajar, dia pikir dia sudah tahu. Orang bodoh belum tentu orang yang kurang pengetahuan, perlu diingat. Orang bodoh mungkin seorang sarjana besar. Orang bodoh mungkin seorang pakar terkenal, orang bodoh mungkin seorang profesor terkenal, orang bodoh mungkin memiliki gelar doktor, seorang profesor. Sebenarnya, siapa lagi yang peduli dengan gelar doktor? Orang bodoh bisa sangat berpengetahuan, tetapi itu tidak membuat perbedaan pada kebodohannya. Informasi tidak mengubahmu. Transformasi adalah fenomena yang sama sekali berbeda dari informasi. Transformasi datang melalui kesadaran, melalui keterbukaan, terbuka terhadap kehidupan, terbuka terhadap orang lain, terbuka terhadap segala hal yang mungkin. Orang bodoh hidup di dunia yang tertutup, dia bisu dan tuli. Itulah arti sebenarnya dari kata idiot dalam bahasa Inggris, yaitu tertutup.
Ia hidup dalam dunianya sendiri. Ia tidak tahu apa-apa tentang realitas. Ia hidup dalam mimpinya sendiri, dan ia pikir itulah realitas. Ia hidup dalam kepercayaan, dalam tradisi apapun, konvensi apapun yang telah mengajarkannya, apapun yang telah dikondisikan padanya. Di negara Katolik ia akan menjadi seorang Katolik. Di negara komunis ia akan menjadi seorang komunis. Orang yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Apakah ia mengutip dari Alkitab atau dari Das Kapital, semuanya sama, ia mengutip secara mekanis. Ia tidak bisa mengerti karena ia tidak siap untuk belajar. Ia tetap tertutup sepenuhnya. Ia takut membuka jendelanya, pintunya. Ia takut terbuka terhadap angin, matahari, hujan karena siapa yang tahu. Jika ia terbuka terhadap kehidupan, jawaban-jawabannya yang sudah jadi, mungkin tidak memadai. Ia sangat takut kehilangan jawaban-jawabannya yang sudah jadi, ia bergantung padanya. Jawaban-jawaban itu mungkin benar atau salah, itu tidak penting baginya. Selama ia percaya bahwa jawaban-jawaban itu benar, jawaban-jawaban itu benar baginya. Oleh karena itu karakteristik kedua dari orang bodoh adalah, ia bisu dan tuli. Dia sedang belajar melupakan. Dia tidak pernah mendengarkan, dia mungkin bisa mendengar, tetapi dia tidak mampu menyimak. Mendengar adalah fenomena fisiologis, dan mendengarkan adalah sesuatu yang lebih dalam. Dirimu mendengar melalui telinga, ketika hatimu juga menyatu dengan telingamu, maka mendengarkan pun terjadi. Hati orang bodoh tidak pernah menyatu dengan telinganya. Dia tidak mampu melihat, dia terus melihat apapun yang ingin dia lihat. Dia tidak pernah membiarkan kenyataan terpantul dalam dirinya, dia tidak mampu melakukan refleksi. Dia bukan cermin. Si bodoh itu hidup di dunia yang benar-benar tertutup. Ia tidak bisa melihat kenyataan, dan ia juga tidak mampu mengekspresikan apapun. Ia tidak kreatif, karena ia tidak bisa mengekspresikan. Oleh karena itu, karakteristik ketiga yaitu, si bodoh itu tidak kreatif. Ia suka meniru, tetapi sama sekali tidak kreatif. Ia mungkin bisa membuat beberapa hal, ia mungkin bisa menyatukan beberapa hal, tetapi itu bukanlah kreativitas. Tidak pernah ada hal baru yang lahir melalui keberadaannya, ia sendiri masih belum lahir. Ia bisa menjadi teknisi hebat, tetapi ia tidak akan pernah menjadi seniman hebat. Ia bisa mengetahui cara melukis, dan ia bisa mengetahui dengan sangat baik cara melukis, tetapi ia tidak akan bisa melukis sesuatu yang benar-benar baru dan orisinal. Dia sama sekali tidak orisinal. Dia hidup seperti robot, dia telah direduksi menjadi mesin. Jika manusia direduksi ke tingkat terendah, dia menjadi mesin, jika dia diangkat ke tingkat tertinggi, dia menjadi dewa. Manusia adalah tangga. Pada anak tangga terendah, dia adalah mesin. Pada anak tangga tertinggi, dia adalah dewa. Dirimu bisa menjadi mesin,
atau dirimu bisa menjadi dewa. Jika dirimu tetap tidak cerdas, tidak sadar, dirimu akan tetap menjadi mesin. Hati nurani tidak bisa mengubahmu. Dirimu telah diberitahu, ini benar dan itu salah, tetapi itu tidak mengubahmu. Tidak seorang pun bisa mengubahmu dari luar. Setiap perubahan dari luar hanya akan bersifat dangkal. Jauh di dalam dirimu akan tetap sama, dan dirimu akan terus berada dalam kebodohanmu. Ada perbedaan besar antara orang berdosa dan orang suci dari luar, tetapi keduanya mungkin bodoh. Orang berdosa mungkin telah jatuh ke dalam kelompok yang salah, itu saja, dan orang suci telah jatuh ke dalam kelompok yang benar, itulah satu-satunya perbedaan. Orang berdosa mengikuti kelompok yang salah, itu tidak disengaja. Dan orang suci mengikuti kelompok yang tepat, tetapi itu juga tidak disengaja. Jauh di dalam, keduanya sama. Kebodohan memiliki kualitas bertahan. Itu bertahan karena sepanjang hidup dirimu telah menjalaninya, dirimu telah tetap teridentifikasi dengannya. Menjadi orang bodoh itu aman. Berpura-pura tahu tanpa tahu itu aman, karena dirimu tahu betul bahwa dunia tidak berperilaku baik dengan orang yang tahu. Dunia tidak meracuni orang bodoh manapun, tetapi meracuni Sokrates, salah satu orang paling bijak yang pernah lahir. Dunia tidak menyalibkan orang bodoh manapun, tetapi menyalibkan Yesus. Menjadi orang bodoh lebih aman. Menjadi Yesus berbahaya, menjadi Buddha berarti hidup dalam ketidakpastian. Itu berarti melawan arus, dan arus itu besar sekali, itu berarti melawan arus. Karena itu, pengalamanmu selama berabad-abad memberitahumu, tetaplah bodoh. Berpura-puralah bahwa dirimu tidak bodoh. Itu adalah bagian dari kebodohan. Saat seseorang berhenti berpura-pura, ia mulai menjadi bijak. Awal dari kebijaksanaan adalah mengetahui bahwa dirimu bodoh. Maka dirimu sama sekali bukan orang bodoh, dirimu telah berhenti menjadi orang bodoh. Sangat jarang untuk menerima kenyataan, aku bodoh. Mereka mengatakan bahwa jika orang gila tahu bahwa ia gila, ia tidak lagi gila, kewarasan telah kembali. Tetapi tidak ada orang gila yang pernah setuju bahwa ia gila. Ia mengira ia adalah orang paling waras di dunia. Semua orang mungkin gila, tetapi ia tidak. Itu juga bagian dari tetap bodoh. Orang bodoh berpura-pura dengan segala cara yang mungkin. Dia akan berpura-pura bahwa dia tahu apa yang tidak dia ketahui. Dia akan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Hidupnya menjadi akting, hanya pertunjukan yang dangkal. Dia selalu berada dalam semacam pameran, dia menjadi etalase. Dia memiliki banyak wajah, dia memakai topeng dan dia benar-benar melupakan wajah aslinya. Oleh karena itu, penganut Buddha Zen mengatakan bahwa kecuali dirimu menemukan wajah aslimu, dirimu tidak akan tahu siapa dirimu, dan dirimu tidak akan tahu apa sebenarnya realitas ini, dan dirimu tidak akan tahu berkah dan anugerah dari hidup.
temukan wajah aslimu. Wajah aslimu hilang dalam begitu banyak topeng. Dirimu telah berpura-pura kepada orang lain dan perlahan-lahan dirimu telah yakin akan kepura-puraanmu sendiri. Dirimu akan menemukan orang-orang yang berpura-pura ini di mana-mana. Dirimu akan menemukan orang-orang yang berpura-pura ini di dalam dirimu, di luar dirimu. Dirimu hidup bersama mereka, dirimu adalah salah satu dari mereka. Kenali bahwa aku adalah seorang yang berpura-pura, dan itu adalah awal yang baik. Orang bodoh mungkin mencoba untuk menjadi baik, tetapi ia tidak bisa menjadi baik, karena tidak ada yang namanya kebaikan mekanis. Kebaikan hanya bisa keluar dari kesadaran. Semua yang mekanis itu buruk. Dalam definisi Gautama Sang Buddha, melakukan sesuatu secara tidak sadar itu buruk, jahat. Dan melakukan sesuatu secara sadar itu baik, berbudi luhur. Ini bukan pertanyaan tentang apa yang dirimu lakukan, ini bukan pertanyaan tentang tindakanmu secara khusus. Semuanya tergantung pada sumbernya. Jika itu berasal dari kesadaranmu yang mendalam, maka apapun itu adalah baik. Misalnya, Muhammad berperang dalam banyak peperangan, dengan pedang di tangannya, tetapi aku tidak akan menyebut peperangannya sebagai kejahatan. Tidak, peperangannya tidak jahat, karena itu berasal dari kesadaran yang mendalam, meditasi yang mendalam. Dia hanya menanggapi situasi tersebut. Tentu saja, apa yang dia lakukan adalah kekerasan, tetapi kekerasan di tangan orang yang sadar dan waspada juga mengubah kualitasnya. Adolf Hitler adalah seorang vegetarian, tetapi vegetarianismenya tidaklah baik. Vegetarianismenya jahat, karena itu berasal dari pikiran yang sama sekali tidak sadar. Dia tidak pernah merokok, dia tidak pernah minum alkohol, dia menjalani kehidupan selibat. Dia hampir menjadi seorang biarawan Jaina. Jika dirimu melihat hidupnya, dia menjalaninya dengan sangat disiplin. Dia sama sekali bukan pendosa. Dia tidak pernah berjudi, bahkan tidak pernah bermain kartu. Tetapi dia tidak baik, dia tidak berbudi luhur, semua itu berasal dari pikiran yang sama sekali tidak sadar. Jika dirimu melihat Yesus sedang minum, dan ya, dia biasa minum, dia senang minum, dan aku rasa tidak ada yang salah dalam minum, jika dirimu bisa minum seperti cara Yesus minum, dengan kesadaran penuh. Maka tidak ada yang salah dalam minum, maka minum juga baik. Tetapi dirimu mungkin bukan peminum seperti Adolf Hitler, dan itu tidak baik. Jadi pertanyaannya, bukanlah apa yang dirimu lakukan, melainkan bagaimana dirimu melakukannya, dari mana datangnya tindakan itu. Orang bodoh bisa ditemukan pada orang berdosa, pada pengkhotbah, pada orang suci. Orang bodoh adalah fenomena yang sangat halus, tidak sekasar yang dirimu kira. Dirimu tidak bisa menilai dari luar, apakah seseorang itu bijak atau bodoh, karena terkadang tindakan mereka mungkin sama. Krishna berkata dalam Gita kepada Arjuna, bertarunglah, tetapi bertarunglah dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
jadilah kendaraannya. Berserah berarti kesadaran penuh, jika tidak, dirimu tidak akan bisa berserah. Berserah berarti melepaskan ego, dan ego adalah ketidaksadaranmu. Krishna berkata, lepaskan ego dan serahkan pada Tuhan. Biarkan kehendaknya terjadi. Apapun yang terjadi adalah baik. Arjuna membantah. Berulang kali ia mengemukakan argumen baru dan berkata, tetapi membunuh orang-orang tak berdosa ini, mereka tidak melakukan kesalahan apapun, hanya demi kerajaan membunuh begitu banyak orang, begitu banyak kekerasan, begitu banyak pembunuhan, begitu banyak pertumpahan darah, bagaimana itu bisa benar? Daripada membunuh orang-orang ini demi kerajaan, aku lebih baik meninggalkan agama, dan pergi ke hutan serta menjadi seorang biksu. Jika dirimu hanya melihat dari luar, Arjuna tampaknya lebih religius daripada Krishna. Arjuna tampaknya lebih menganut Gandhi daripada Krishna. Krishna tampaknya sangat berbahaya. Ia berkata, hentikan semua omong kosong tentang menjadi biksu, dan melarikan diri ke gua-gua Himalaya. Itu bukan untukmu. Serahkan semuanya pada Tuhan. Jangan memutuskan, hentikan keputusan ini. Tenang saja, biarkan dia turun ke dalam dirimu, dan biarkan dia mengalir melalui dirimu. Lalu, apapun yang terjadi, jika dia ingin menjadi pendeta melalui dirimu, dia akan menjadi pendeta. Jika dia ingin menjadi prajurit melalui dirimu, dia akan menjadi prajurit. Arjuna tampaknya lebih moralistis, puritan. Krishna tampaknya benar-benar berbeda. Krishna adalah seorang Buddha, makhluk yang terbangun. Dia berkata, jangan kau putuskan. Dari ketidaksadaranmu, apapun yang kau putuskan akan salah, karena ketidaksadaran itu salah. Orang bodoh hidup dalam ketidaksadaran. Bahkan jika dia mencoba berbuat baik, sebenarnya dia hanya berhasil melakukan kejahatan. Jika dirimu tidak sadar, dirimu mungkin akan pergi untuk dimaafkan, dirimu mungkin pergi ke pengakuan dosa, tetapi itu tidak akan membantu, dirimu akan tetap sama. Kebodohan cenderung bertahan lama. Waspadalah terhadap ciri-ciri kebodohan ini. Kebodohan sangat egois. Bahkan, semakin cerdas dirimu, semakin tidak egois dirimu. Ketika kecerdasan berkembang dalam kesempurnaan, ego menghilang. Oleh karena itu, kebodohan sangat argumentatif, ia selalu mencoba membela diri. Dalam 1001 cara ia akan meyakinkanmu bahwa ini adalah jalan yang benar, inilah yang harus dilakukan. Seseorang harus sangat menyadari semua kecenderungan mendalam ini. Mereka memaksamu untuk tersesat, mereka memaksamu untuk keluar dari pusat. Mereka membuatmu eksentrik. Kesadaran memusatkanmu, ketidaksadaran membawamu keluar dari pusatmu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.